Halo Sobat YouTube, welcome to my channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara men-setting TP-Link CPE210 atau TP-Link CPE220 pada mode access point agar pancaran signalnya lebih jauh dalam point to point, jarak jauh. Menurut pengalaman saya dapat melakukan point to point atau point to multi point bisa mencapai jarak 2-4 kilo. Oke, langsung saja saya akan berbagi rahasianya, yaitu seperti ini. Yang pertama, kita akses dari web interface dari TP-Link CPE210 atau 220, yaitu seperti ini. 192.168.0.254. Oke, kita akses. Oke. Ini masih standar. Untuk username-nya kita masukkan admin. Kemudian password-nya admin juga. Untuk region agar channel frekuensinya melimpah atau lebih banyak, maka kita pilih test mode. Oke, setelah test mode, karena kalau kita pilih Indonesia, nanti channel frekuensinya hanya channel 1 sampai 13. Kalau test mode atau kalau kita pilih negara-negara ini, maka channel frekuensinya akan sangat sedikit. Kalau kita pilih test mode, maka channel frekuensinya akan lebih banyak. Oke, setelah itu kita I agree. Kemudian login. Oke, kita isikan new username. Misalkan nama saya. Kemudian passwordnya admin 1. Misalkan seperti itu. Ini boleh diisi apa saja, terserah kalian. Ini admin 1 untuk confirm passwordnya. Kemudian finish. Oke, untuk web interface dari TP-Link CPE210 dan 220 ini hampir mirip atau sama. Oke, langsung saja kita klik quick setup. Ini kita pilih access point. Kemudian kita next. Nah, ini kita harus untuk pengaturan IP ini kita harus sesuaikan dengan IP server atau IP dari router sumber WiFi yang nanti mensuplai dari internet dari access point TP-Link CPE210 atau 220 ini. Ini untuk router sumber internet saya, IP-nya seperti ini. Ini tergantung dari yang ada di tempat kalian semua, bisa berbeda tergantung dari IP dari sumber WiFi yang ada di situ. Kalau saya seperti ini. Karena ini IP yang di sumber itu 192.168.3.1, maka ini untuk mengakses dari TP-Link CPE210, maka saya kasih untuk IP yang terakhir 254. Oke, jadi ini adalah alamat untuk mengakses dari TP-Link 210 atau 220 pada saat dia sudah beroperasi, karena nanti pada mode access point ini dia pada mode bridge, bukan mode router. Untuk subnet masknya masih tetap. Oke, kemudian kita next. Oke, kemudian untuk SSID-nya misalkan kita TP-Link
TP-Link 210. Untuk regionnya tetap test mode. Untuk modenya biasanya agar minim interferensi atau lebih tahan interferensi, biasanya saya pakai wireless 802.11.G. Sudah saya buktikan kalau saya pakai 802.11b atau G atau N, ini jaraknya tidak terlalu jauh dan dia rawan interferensi. Biasanya kalau ini untuk jarak jauh, biasanya saya hanya menggunakan 802.11.G. Kemudian channel width-nya bisa 20, bisa, karena ini wireless G, dia maksimal adalah 20 MHz. Untuk channel frekuensinya, inilah bedanya kalau kita pakai test mode atau region test mode dengan region negara. Kalau kita pakai region test mode, maka channel frekuensinya bisa melimpah seperti ini. Banyak sekali, mulai dari channel 237 sampai channel standarnya, yaitu 1 sampai 13, sampai channel 14 sampai 27. Jadi bisa dilihat di sini. Biasanya saya pakai channel ini, terserah kita pilih yang interferensinya paling rendah. Oke, kita sarankan pakai yang channel yang standar aja, misalkan 13. Kemudian security-nya kita pilih yang WPA2. Misalkan untuk security-nya kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, begitu. Untuk distance setting-nya, ini biasanya berpengaruh pada kekuatan powernya. Biasanya saya pilih 13. Menurut pengalaman saya, kalau distance setting-nya saya klik 13, itu TX powernya bisa optimal atau maksimal. Kalau kita setting lebih dari 13, nggak terlalu pengaruh. Jadi untuk titik maksimalnya, pengalaman saya ada di distance setting 13. Kalau kita setting di bawah 13, biasanya TX powernya tidak bisa optimal atau tidak bisa maksimal. Untuk ini Maxstream ini kita enablekan kalau perangkat yang akan menjadi klien itu sesama TP-Link CPE 210 atau 220. Tapi kalau berbeda merek, maka Maxstream-nya kita tidak usah di-enablekan. Tapi kalau saya biasanya meskipun dia satu merek, yaitu TP-Link 210 atau 220, untuk Maxstream-nya tetap tidak saya aktifkan. Karena menurut pengalaman saya, untuk Maxstream ini biasanya terjadi error di tengah jalan. Kalau Maxstream-nya kita off-kan, biasanya tetap lancar. Oke, setelah seperti itu, kita next. Seperti ini. Kemudian kita finish. Oke. Seperti itu, sobat YouTube. Kita tunggu sampai proses ini selesai. Oke. Oke. Mungkin itu saja. Oke, kita coba akses dengan IP yang baru. Kita rubah dulu kabelan yang terhubung pada LAN adaptor dari CPE 210 ini ke LAN sumber internet. Coba kita akses. Ya, langsung ini kita bisa langsung mengakses. Jadi seperti ini. Oke.
Oke, sobat YouTube, itu saja tutorial dari saya. Ini adalah pengalaman dari saya selama bergelut pada bidang perwifian selama ini. Bagaimana cara men-setting TP-Link CPE 210 atau 220 pada mode access point agar signalnya lebih jos, lebih tahan interferensi, lebih jauh pada saat digunakan untuk point to point atau point to multi point dengan alat yang sama, yaitu TP-Link CPE 210 atau TP-Link CPE 220. Pada sisi klien, saya dapatkan jarak terjauh yaitu sekitar 4 km dengan cara setting seperti ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga berguna bagi Anda. Sampai jumpa.